Selamat hari Minggu Jemaat, Shalom. Selamat pagi, selamat datang dalam ibadah Minggu pagi ini. Ada satu lagu yang nanti akan kita gunakan dalam liturgi. Oleh sebab itu kita perlu melatihnya secara bersama-sama. Itu dari buku nyanyian pelengkap Kini Jemaat nomor 154, Setiakah Diriku Padamu. Kemudian ternyata ada satu lagi yang perlu dilatih. Ini sudah pernah dinyanyikan sekadar untuk mengingatkan dari PKJ 243, Sejahtera Tuhan. Sejahtera
Demikian jemaat, terima kasih. Selamat beribadah. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 19 Januari 2025, pukul 09.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya. Di sepanjang minggu ini, doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerima kolekta ibadah Minggu 12 Januari 2025 pukul 18.00 WIB sebesar Rp6.139.000, syukur sebesar Rp575.000, perpuluhan sebesar Rp6.505.000, dan sarana fisik sebesar Rp630.000. Yang melayani ibadah saat ini, Pendeta Agnes Lewakabesi, SSI Teloya, MH. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Peniel dan Jemaat Khusus Hokintom. Pembacaan Alkitab dari Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, puisi Dean Ishak, solo Atira Sahultero, dan Robi Manurung. Lagu prosesi masuk para pelayan menyanyi PKJ nomor 11, bait 1, 2, dan 3. Lagu untuk jabat tangan menyanyi dari PKJ nomor 252. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu agar pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat pekerja klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ketua Pendeta R.A. Rikumahu, MTH. Sekretaris Pendeta M. Takaria, MSI. Hari Minggu
pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita di saat ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, kemiskinan, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Udara
Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Bersujud padamu, anakku-lah Allah. Ku serahkan hidupku, anak domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau karena besar kemuliaan-Mu, Allah yang Maha. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus, anak tunggal Allah. Ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat, kita akan mendengarkan puisi yang akan dibawakan oleh Dean Ishak. Disilakan. Tuhan
dan keadilan. Karya Dean Philip Ishak. Di balik pintu surga yang dihinggapi burung gereja, aku melihat Tuhan mengangkat tangan sambil bersabda, dari air mata Dewi Keadilan, aku menciptakan perbedaan sebagai anugerah yang merekatkan. Namun harapan Tuhan dan kenyataan tak jodoh. Manusia seringkali menjadikan perbedaan sebagai setan. Bergentayangan di nurani siang malam, menghantui iman yang seperti anak kecil ketakutan. Untuk setiap keresahan yang berguguran, mari renungkan beberapa hal. Apakah yang salah jika kita berbeda? Bukankah Tuhan menciptakan perbedaan agar asinnya cinta mengawetkan persaudaraan? Bukankah Tuhan menciptakan perbedaan agar asinnya cinta mengawetkan persaudaraan? Agar asinnya cinta menjadi lautan kehidupan yang merawat hak asasi, yang merawat hak asasi, ya, merawat hak asasi manusia. Lihatlah, karena beda kepentingan, hak asasi manusia dijadikan rongsokan, hak asasi manusia diinjak-injak. Tangisan-tangisan pecah di penjuru dunia. Nyawa begitu murah dilumuri darah. Apakah yang salah jika kita berbeda? Di rumah demokrasi, cat temboknya harus warna-warni, agar persatuan bisa bermain dengan nyaman di pekarangan rumah, di bawah pohon toleransi yang rimbun perbedaan berteduh, amat teduh. Kita berbeda saling mengasihi, kita berbeda saling bergandengan, kita berbeda saling mencintai. Sebab perbedaan bukanlah setan, melainkan anugerah, melainkan anugerah. Di balik celah pintu surga yang dihinggapi ulat sagu, aku melihat dan mendengar Tuhan berdoa. Ya Allah, semoga perbedaan yang kuciptakan bisa merekatkan persaudaraan, merawat hak asasi manusia demi kemanusiaan, merawat hak asasi manusia demi kemanusiaan. Amin. Ambon, 6 Desember 2023. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Dean, Tuhan memperlabakan talenta untuk terus melayaninya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan
Yang terbaca dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 10. Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-45. Tetapi sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab ini akan kita baca secara bersama-sama. Markus pasal 10 ayat yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-45. Demikian bunyinya. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minum. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kau minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kau terima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kau minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kau terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan tugas. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Saya pikir semua kita pasti dalam keadaan baik-baik ya. Semua kita pasti dalam keadaan yang diberkati Tuhan, sehingga kita boleh mengambil bagian bersama-sama di ibadah minggu di pagi hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita baru saja selesai dengan momen penahbisan penatua dan diaken sebagai simbol pelayanan yang akan dimulai dalam periodisasi baru. Tentu saja ini bukan hanya sekedar seremoni semata untuk mengikrarkan janji sebagai seorang pelayan, tetapi lebih daripada itu bahwa kita telah melihat kebesaran Tuhan di awal tahun ini lewat orang-orang yang memberi diri untuk melayani. Momen ini tentu saja juga menjadi bekal, cambuk, motivasi untuk kita. Sebab perkara melayani bukan hanya tugas penatua dan diaken, tidak. Tetapi segala yang bernafas, hendaklah ia melayani Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini LPJ memberikan tema bagi kita tentang berakar kepada Kristus, melayani dengan tulus. Berangkat dari tema ini dan tentang sebuah pelayanan yang harus kita lakukan, mari kita lihat teks ini bersama.
Pertama-tama teks ini dimulai dengan Yakobus dan Yohanes mengajukan permintaan agar diberi tempat basah dalam tanda kutip. Bahasa analogi basah, tempat yang nyaman, tempat yang tinggi, tempat yang diinginkan oleh orang banyak. Yakobus dan Yohanes minta itu supaya dong bisa jadi pembesar di ayat 36 dan ayat 37. Padahal Yesus baru saja berbicara di ayat-ayat sebelumnya, ayat 33 dan 34 tentang penderitaan yang akan dia alami. Tetapi Yohanes dan Yakobus salah kiprah. Dong kira Yesus mau mulai pemerintahan baru. Jadi dong sodor dong pun diri berada di tanpa basah itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, tanpa buang waktu dan mungkin karena tidak mau didahului orang lain, mereka seolah-olah memesan posisi istimewa dalam pemerintahan baru yang nantinya Yesus akan memulainya. Mereka ingin memborong dua kedudukan penting sekaligus menjadi orang kepercayaan bahkan yang sama di samping Yesus. Markus memulai pembacaan ini di perikop ini dengan menunjukkan sikap itu. Realitas sekarang pun demikian. Tidak dipungkiri kita juga pernah ada dalam situasi tersebut atau kita juga mungkin ingin supaya cepat-cepat kita bisa jadi orang nomor 1, nomor 2, cepat-cepat kita ada di tempat basah, cepat-cepat kita ada di tempat yang baik, tempat yang tinggi, yang bisa memerintah. Injil Markus di pasal ini memulai dengan realitas itu, menunjukkan sifat Yakobus dan Yohanes yang sangat-sangat duniawi. Permintaan Yakobus dan Yohanes memperlihatkan bahwa mereka masih belum memahami makna kuasa dan kepemimpinan menurut Yesus guru mereka. Yang mereka pahami adalah kepemimpinan duniawi. Maka dari itu, yang mereka dahulukan adalah posisi, bukan hati. Catat baik bahwa yang didahulukan mereka adalah posisi, bukan hati, untuk bersama-sama berjalan dalam pemerintahan Yesus waktu itu. Menurut pemerintahan dunia ini, segala cara bisa dihalalkan untuk menjalankan pemerintahan. Markus menggambarkannya dengan tangan besi. Mereka juga dapat melanggengkan jabatan dengan menggunakan kekerasan. Namun bukan demikian pengajaran Yesus. Sebagaimana Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Begitulah seharusnya para pengikutnya. Juga kita. Harusnya kita melayani, bukan dilayani. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari Yakobus dan Yohanes katong belajar bahwa jangan samakan pelayanan kepada Tuhan dan pelayanan kepada dunia ini. Sebab pelayanan kita kepada Tuhan berakar pada Kristus, bukan berakar pada keberhasilan, bukan berakar pada posisi, bukan berakar pada lahan basah atau di mana kita ditempatkan. Tidak, kita berakar pada Kristus. Lalu apa respons Yesus? Untuk setiap permintaan pasti ada jawaban. Demikian Yesus menjawab Yakobus dan Yohanes. Seperti tertulis yang pertama, Yesus bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apa yang mereka minta adalah sebenarnya atas dasar ketidaktahuan maksud dan tujuan kehadiran Yesus bersama-sama dengan mereka. Tujuan permintaan mereka adalah dasar keinginan duniawi. Sebab Yesus datang bukan untuk bagi-bagi tempat terhormat, tidak. Yesus datang untuk orang yang ikut dalam penderitaan dan kesengsaraannya. Tapi itulah Yesus, ketika ada permintaan itu, dia tidak langsung menolak mereka, atau mencibir mereka, atau mengusir mereka, atau mengolok-ngolok mereka. Tidak. Yesus saat itu menerangkan bahwa tempat kemuliaan yang mereka minta tidak sama dengan tempat kemuliaan yang kekal yang hendak diberikan oleh Tuhan. Respons kedua, Yesus bilang itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan.
Yesus bilang tanpa itu akan dikasih bagi orang-orang yang sudah disediakan. Mau menerima tempat yang mulia? Tuhan Yesus melalui jawabannya memberikan indikasi bahwa tempat kemuliaan itu ada dan diberikan. Tetapi hanya disediakan kepada siapa yang berhak menerimanya. Ada peristiwa seleksi di sini. Yesus yang marah dong, tapi Yesus bilang, tanpa itu ada, disediakan. Tetapi for siapa? Tetapi for yang bagaimana? Tentu saja tempat ini akan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar menaruh perjalanan pelayanannya bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan. Catatan penting di sini bahwa kualitas hidup kita menentukan tempat kita berada, menentukan apa yang akan diberikan kepada kita. Jadi proses seleksi tadi yang Tuhan bilang tanpa itu ada, disediakan, tetapi yang mana dulu yang bisa dapat? Maka buatlah diri kita berkualitas supaya tempat itu ada buat kita, tersedia buat kita. Respons yang berikut, dan Yesus bilang, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Mu di sini adalah Tuhan. Dan siapa yang ingin jadi besar, jangan pikir posisi, jangan pikir tampa, jangan pikir tempat di mana yang paling tinggi, tapi jadilah besar dalam pelayananmu. Jadilah besar dalam melayani Tuhan, bukan dengan melayani dunia ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, menjadi pelayan atau hamba bukan sesuatu yang menyenangkan dan tidak dalam posisi kemuliaan, tetapi itulah yang diajarkan Yesus untuk sanggup dan rela menderita dan berkorban bagi kebaikan orang lain. Jemaat yang diberkati Tuhan, selanjutnya di ayat 38 dan ayat 39, Tuhan Yesus menanyakan komitmen. Dapatkah kamu meminum cawan? Dapatkah kamu dibaptis seperti yang akan aku terima? Dong jawab, kami dapat. Tetapi jawaban ini yang paling tahu kesungguhannya hanyalah Yesus. Kita belajar lagi poin baru. Setelah kita ada dalam proses seleksi dan Tuhan bilang kita harus seperti apa supaya kita ada di tempat yang disediakan itu, poin berikut adalah komitmen. Kita harus membangun komitmen yang benar di hadapan Tuhan tentang perkara melayani bersama-sama dengan Dia. Kita harus membangun komitmen kepada Tuhan kalau kita ingin diberikan tempat yang baik, dipercayakan di tempat yang tinggi, memerintah, memiliki kontribusi kepada orang lain. Buatlah komitmen dengan Tuhan. Sebab jawaban kita yang terucap di mulut tidak dapat diselami oleh siapapun, tetapi Tuhan menilik sampai di dalam hati. Sama seperti Yakobus dan Yohanes, Tuhan lihat komitmen mereka. Yang mulu asal bilang beta bisa, tetapi sesungguhnya ada tujuan lain dari jawaban itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi catatan reflektif bagi kita untuk kita membangun komitmen bersama-sama dengan Tuhan. Setelah kita ada dalam komitmen yang kita bangun kepada Tuhan, kita lihat ayat selanjutnya ada respons marah dari murid-murid yang lain. Ini menunjukkan bahwa ketika kita melangkah, ketika kita melakukan segala sesuatu, ada unsur lain atau orang lain yang menilai. Kita tidak bisa memungkiri itu. Maka dari respons marahnya murid-murid yang lain, kita belajar bahwa ketika ingin kita mendapatkan respons yang baik dari orang lain, maka buatlah yang baik terlebih dahulu. Waktu itu murid-murid yang lain marah. Kenapa minta seperti ini? Kita pun pasti akan diperhadapkan dengan reaksi-reaksi orang lain, pandangan-pandangan orang lain. Tetapi jika kita bersungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan, maka pandangan-pandangan itu kita bisa patahkan lewat apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meresponi marahnya murid-murid yang lain. Di ayat 43 dan 45 tercatat, beberapa kali Yesus memakai kata hendaklah. Kata hendaklah merujuk kepada ajakan, perintah, suruh. Tuhan bilang hendaklah. Beberapa kali ia menekankan kata-kata itu. Dia memakai kata-kata hendaklah.
hendaklah kamu menjadi pelayanmu jika ingin menjadi besar. Di ayat 42 ia menganalogikan, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka, sebagai ungkapan bahwa adalah buruk jikalau orang yang memerintah dengan menggunakan tangan besi yang tidak berakar pada Kristus. Tidak baik menjadi besar hanya untuk memimpin dan memerintah. Tidak baik menjadi besar hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Tetapi siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan di sini merujuk kepada Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Tetaplah terhadap hendaklah menjadi pelayan ini, berikut ada pesan-pesan yang dapat dipetik dari Markus 10 ayat 35 sampai 45 ini. Yang pertama, pelayanan adalah bagian dari kehidupan Kristiani. Semua katong sebagai umat Kristen adalah pelayan. Kita melayani di dalam keluarga kita melayani lewat pekerjaan-pekerjaan kita, apapun itu adalah bentuk pelayanan. Kita melayani lewat tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan kita di jemaat kita masing-masing, dari tanggung jawab yang kecil sampai yang besar sekalipun. Firman ini mau bilang, sebagai orang yang Kristiani, kita adalah pelayan. Yang kedua, pelayanan harus dilakukan dengan tulus tanpa pamrih. Tulus dan tanpa pamrih ini seperti keyword atau password atau kata kunci yang harus dipakai dalam pelayanan. Contohnya dalam keluarga, orang tua, layanilah anak-anakmu dengan tulus, dengan tidak menuntut balas. Sebab anak bukanlah investasi kita di masa tua dan kita menuntutnya kalau nanti ia sudah sukses, ia sudah menghasilkan segala sesuatu, ia harus membalas itu. Tidak. Kita melayani anak-anak kita dengan tulus. Mereka akan mengembalikan ketulusan hati kita juga berupa ketulusan hati mereka. Demikian juga di tempat-tempat pekerjaan kita, melayani tempat-tempat kerja kita di pelayanan publik, katong harus melayani dengan tulus tanpa pamrih. Jangan karena ada yang kasih uang pelicin diutamakan, jangan karena ada yang kenal diutamakan, tidak. Kita harus melayani benar-benar dengan tulus tanpa pamrih sebagai bagian kita melakukan pekerjaan Tuhan. Yang berikut, pelayanan harus dilakukan dengan kerendahan hati, sebab semua kita sama di hadapan Tuhan, tidak ada tinggi dan tidak ada rendah. Yang berikut, pelayanan harus dilakukan dengan hati yang penuh rahmat. Kemudian pelayanan harus dilakukan dengan jiwa yang dibangkitkan oleh cinta. Dan yang paling penting, pelayanan harus dilakukan dengan tidak mementingkan diri sendiri. Kita harus mementingkan orang lain, sebab Yesus dalam teladanannya telah melakukan itu. Dan yang paling terakhir, pelayanan harus dilakukan dengan memberikan diri untuk orang lain. Memberi diri untuk orang lain dalam artian ikut merasakan apa yang dialami orang lain. Memberi diri dalam arti membantu apa yang diperlukan oleh orang lain. Dalam konteks skala hidup kita yang besar ini, kalau kita taruh bahwa kita melakukan apapun di dunia ini sebagai seorang pelayan yang melayani bukan dilayani dan berakar pada Kristus, maka kita mampu melakukan firman yang hari ini kita baca bersama. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita diperhadapkan dengan konteks-konteks masalah yang begitu besar. Dan izinkan beta dari mimbar ini ingin menyampaikan kepada anak-anak muda kita terkhususnya. Daripada di jalanan bikin hal-hal yang tidak baik, balap liar, menimbulkan sesuatu yang tidak baik, pi angkatan muda lalu melayani Tuhan. Minta dari jadi pengurus unit, masuk pelayanan pria, supaya waktu tidak terbuang sia-sia. Itu juga melayani. Daripada bikin kacau, daripada bikin sesuatu yang tidak baik, maka lakukanlah itu di ruang lingkup kehidupan kita. Dimulai dari hal-hal kecil, kita akan bisa melakukan hal-hal yang besar. Peristiwa-peristiwa duniawi yang kita rasakan belakangan ini, biarlah kita mendoakannya supaya kita semua hidup berakar kepada Kristus, dan tujuan hidup kita tidak melakukan yang lain, tetapi hanya melayani dalam kasih dan kebesarannya. Kiranya penolong firman ini menjadi penolong bagi kita. Pulanglah dan melayanilah seluruh kehidupan kita ini dengan berakar kepada Kristus. Tuluslah dalam melakukannya,
Sebab sesungguhnya Tuhan akan membalas semua yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, pengorbanan-pengorbanan dalam kehidupan kita, dan semua yang baik yang kita tabur akan kita tuai dengan sorak-sorai. Tuhan memberkati kita semua di saat ini. Amin. Jemaat, mari semua kita berdiri dan kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama seluruh orang percaya di muka bumi dan di segala tempat, marilah kita mengaku iman kita dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Atira Sahuteru, disilahkan.
Selamat pagi semuanya, Shalom. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku.
kasih Atira, terus perlabakan talentamu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur. Sebelum persembahan syukur dijalankan, dengarlah anjuran. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Kau
mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus, kami bersyukur kepadamu, kiranya kebaktian kami ini menjadi kebaktian yang berkenan kepadamu. Inilah persembahan kami ya Tuhan, kuduskanlah agar bermanfaat bagi kesaksian gerejamu di dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terus bersyukur. Amin. Persembahan pujian dari Robi Manurung disilakan. Shalom. Pujian kali ini dengan judul I Believe in You, di mana makna dari lagu ini yaitu tentang suatu pengharapan seseorang akan masa yang indah, masa yang lebih terang lagi ke depan. Semoga lagu ini memberkati kita dan kita terus berpengharapan pada Tuhan. You have chosen a raceless road, not turning back. One day you will find your like again. Don't you know? Don't let go. There's nothing that you cannot do. I believe, I believe, I believe in you. The path you have chosen, a restless road, not turning back. There's nothing that you cannot do. I believe, I believe, I believe in you. Someday I'll find you. Someday I'll find you too. And then I'll hold you.
nothing that you cannot do. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. I believe in you. Terima kasih untuk pujiannya Robi. Tuhan Yesus memberkati selalu untuk melayani Tuhan. Jemaat, kita akan berdoa syafaat dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama, dan pada bagian doksologi kita akan dipandu oleh pemandu lagu untuk menyanyi Kidung Jemaat 475 ayat 1. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab melalui anak-Mu Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus, kami diberikan kehidupan sampai saat ini di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami dapat melangkahkan kaki-kaki kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan pemberitaan firman, dan supaya kami pulang tidak dengan tangan kosong, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu di sepanjang hidup kami. Kami berdoa untuk semua kami, Tuhan mengenal pribadi-pribadi kami, bahkan lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan tahu pergumulan-pergumulan kami, rumah-rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan semua yang kami lakukan. Maka berkatilah kami dengan semua yang kami kerjakan, semua yang kami usahakan sesuai dengan profesi-profesi kami. Di mana saja kami bekerja, Tuhan ada di situ dan memberi berkat. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, bagi kami yang sakit, dalam pergumulan-pergumulan sakit, keluarga kami, semua kami, Tuhan memberkati proses-proses penyembuhan, semua obat-obatan, makanan dan minuman yang menjadi media penyembuhan dalam kesakitan yang diderita. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa kepada gereja kami ini Tuhan, Gereja Protestan Maluku, dari tingkat sinode, klasis dan jemaat, terkhususnya klasis Kota Ambon. Tuhan memberkati agenda-agenda klasis di tahun 2025 ini. Sidang-sidang jemaat yang akan berlangsung di jemaat-jemaat, persiapan sidang klasis, Tuhan memberkati itu semua. Berkatilah ketua klasis dengan semua orang yang ada di dalam klasis Kota Ambon ini Bapa, untuk terus melayani pekerjaan-Mu di setiap minggu peribadahan di Gereja Maranatha ini Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa kepada bangsa dan negara kami. Tuhan jaga dan lindungi kami, seisi dunia ini milik-Mu Tuhan. Berikanlah kami keamanan, kenyamanan, dan berkat melimpah atas kami dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat, provinsi, dan Kota Ambon. Biarlah mereka dengan bijaksana melaksanakan tugas mereka dan bersinergi dengan baik dengan gereja kami ini Tuhan. Kami berdoa kepada keamanan Kota Ambon belakangan ini. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan, jagalah semua kami. Jangan biarkan semua yang tidak baik terjadi atas kami. Pulihkanlah kami Bapa, dan biarlah kami tetap teguh berpendirian bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari provokasi-provokasi yang merugikan, hoax, semua isu-isu yang tidak baik yang dapat memecah belahkan kami. Biarlah kami hidup berakar pada-Mu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk semua orang yang memberi diri untuk melayani di saat ini dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dari itu agama, kostor, majelis bertugas, tim musik, tim multimedia, para kolekta, semua orang yang memberi diri untuk melayani, termasuk yang membawakan puisi dan puji-pujian. Tuhan, pakailah mereka terus dengan talenta yang Tuhan kasih untuk terus melayani dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, semua persembahan yang telah kami beri saat ini, Tuhan berkatilah, baik yang di kantong-kantong persembahan, peti persepuluhan maupun yang lainnya. Tuhan, perlabakan itu bagi pekerjaan kemuliaan-Mu di gereja ini. Ajarkanlah kami untuk tidak hanya sekedar mempersembahkan uang sebagai bentuk persembahan syukur, tetapi kami mau mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang sejati di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, dimulai dari saat ini sampai di usbu baru yang akan kami lalui besok. Tuhan, berjalanlah bersama kami.
Biarlah kami pulang menjadi orang-orang yang melayani, bukan dilayani. Ampuni salah dan dosa yang kami buat melanggar titah dan kehendak-Mu Tuhan. Lalu terimalah doa kami ini Bapa. Sebab kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat semua berdiri. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan, bagimu, bagiku dan siapapun yang ada di dunia ini. Bagimu, bagiku dan siapapun yang ada di dunia sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan, berlimpah sekarang dan selamanya. Bersiaplah menerima, berlimpah sekarang dan selamanya. Bersiaplah menerima. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan, Bapa berdiri sendiri, anaknya Kau bagi-bagi. Bapa berdiri sendiri, anaknya Kau bagi-bagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Lukas 10 ayat 3 dan 19 berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu." Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik
untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Shalom. Untuk jabat tangan kita akan dipandu oleh pemandu lagu.